Catat ya. Pertama, nggak pernah ada titipan Pak Jokowi sejak awal Pak Prabowo menjabat. Nggak ada tuh menteri-menteri titipan Pak Jokowi. Satu. Yang kedua, Pak Jokowi udah nggak punya apa-apa kok. Hanya kekuasaan nggak punya. Hanya punya relawan yang masih setia. Ya. Oke. Bung Rey, silakan. Apa ini saya? Nggak ada yang mau dikomentar atau setuju semua apa-apa? Ya saya nggak tahu ke siapa komentar ini gitu ya. Cuma kalau ditanya terkait dengan dua kali reshuffle yang terjadi bulan September, istilah saya itu de-Jokowinisasi menuju ke gerindranisasi gitu. De-Jokowisasi? De-Jokowisasi. Karena nggak ada orang-orang Jokowi. Ada satu lagi, de-Megawatisasi. Kenapa saya sebut de-Jokowinisasi? Pertama, ya kan tidak sebutkan. 5 plus 1 dari menteri itu orang-orang yang pernah bersama dengan Pak Jokowi. Ibu Sri Mulyani, Pak Budi Gunawan, Pak Abdul Qadir Karding, kemudian Ari Tejo Budi, kemudian Ari Tejo, itu 5 kan. Tejo, nah, ya. itu yang di reshuffle tuh. Oke. Dan itu bukan orang Jokowi semua? Bukan. Itu semua menteri yang pernah bekerja sama juga dengan Pak Jokowi. Plus 1 menteri yang dipindahkan dari BUMN ke Menteri Menpora. Yang menurut saya secara strategis ya itu turun dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga gitu. Jadi 5 plus 1 menunjukkan kepada kita terjadi de-Jokowinisasi. Dilakukan oleh Pak Prabowo, tapi penggantinya umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo. Sebagiannya memang orang Gerindra, sebagiannya orang yang kita kenal dekat secara personal dengan Pak Prabowo gitu. Di luar kementerian ada kawan kita Hasan Nasbi yang juga dikeluarkan meskipun ada teman Pak Jokowi yaitu Bung Kodari yang naik itu. Jadi kalau disebut apakah terjadi peminggiran, kalau konteksnya itu iya gitu. Kalau disebut apa sih kekuatan Pak Jokowi, kekuatannya sebetulnya pada orang-orang ini gitu. Pada sejumlah menteri yang berada bersama dengan Pak Prabowo yang sebelumnya adalah orang yang bekerja sama dengan beliau, itulah kekuatan-kekuatan beliau gitu. Kalau kekuatan relawan ini bagaimana? Ya bisa saja, cuma kan relawannya juga. Bentar, bisa jelaskan kekuatan Pak Jokowi itu ada di menteri-menteri yang ini yang sebagian sudah dilengserkan dan sebagian masih ada. Iya, kekuatan dia kan ada. Dari mana bayangannya? Misalnya dari mana? Ya karena orang-orang ini pernah bekerja sama dengan beliau. Oke, lalu kemudian bisa membentuk kekuatan apa mereka? Ya kita nggak tahu apa yang sedang mereka kerjakan kan. Cuma kalau Pak Prabowo juga adalah orang Jokowi juga kan dalam kementerian beliau. Iya. Jadi mungkin itu hipotesa itu bisa hilang dengan asumsi itu. Itu menariknya Pak Prabowo orang yang bekerja sama dengan Pak Jokowi adalah orang yang sekarang meminggirkan orang-orang yang pernah kerjasama dengan Pak Jokowi. Ada nggak menteri yang dipilih langsung oleh Pak Prabowo yang bukan menteri yang bekerja sama dengan Pak Jokowi yang di reshuffle? Kecuali yang pertama tadi, yang awal dulu tuh, ya kan? Selainnya orang-orang Pak Jokowi. Bukan semuanya Pak. Kadir Karning kan nggak menteri Jokowi. Abdul Qadir Karding adalah menteri yang bukan dibawa oleh PKB. Enggak, ini saya bisa itu tim ses Jadi Pak Prabowo siapa gitu? Betul. David, saya bisa menjelaskan ini juga. Kalau kita bicara, tunggu dulu. Enggak, karena dia bilang de-Jokowisasi kan. Iya, ya nanti kan dong. Ada juga ada Megawatisasi di situ. Itu mesti dijelaskan juga. Ya nanti dong. Ya. Nah itu ininya ya kan. Nah, oleh karena itu apa yang mau disebut dari situ itu? Kan dari dulu kita katakan di sini terjadi keretakan. Sejak kapan keretakan itu? Sejak Pak Prabowo mengunjungi Ibu Mega. Oke. Itu. Sejak Anda itu melihat itu ya. Dan retaknya sekarang saya kira udah di angka 80%. Tinggal nunggu pecahnya kapan. Kalau nanti sampai ke Kapolri yang disebut oleh Pak Said Didu tadi lagi nunggu waktu gitu ya. Saya nggak tahu persisnya karena ramalan Bung Rocky katanya selalu tepat dan tinggal kita tunggu nanti Bung Rocky kapan ramal Kapolri ini diganti gitu ya. Nah jadi kalau Kapolri dan mungkin bagian yang lain juga akan di-reshuffle, selesai sudah. Dan ini penambahan yang menunjukkan kepada kita bagian dari strategi pada tingkat tertentu yang meminggirkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Karena? Kan dia Jokowinisasi tadi kan sebetulnya. 2 kali Pak Prabowo melantik anggota kabinet, 2 kali Gibran gak ada. Di acara Maulid Nabi Muhammad
kali pertama dalam sejarah yang kita kenal, presiden sama wakil presiden tidak duduk berdampingan, tapi disela oleh orang lain. Dan tentu peran-peran yang lain yang kita bisa tunjukkan betapa terjadi peminggiran ya, partisipasi atau keterlibatan saudara Gibran di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu kalau melihat fenomena ini semua ya saya mengatakan ya itu keretakan yang sudah kita sebut dari awal. Kenapa sih keretakan itu? Lagi-lagi seperti yang mereka sebutkan. Pertama kan disebutkan tadi Pak Prabowo pemerintahan yang strong. Mungkin dengan begini dia akan jauh lebih strong. Nah yang kedua adalah mungkin biasa juga terjadi yang seperti ini karena kan gangguan dari depan macam-macam nggak kelihatan kecuali mungkin dari internal sendiri. Kan dari dulu kita mengatakan kalau kabinet dengan yang besar seperti ini gangguannya itu bukan dari luar, gangguannya mesti dari dalam. Gitu. Dan oleh karena itu mungkin salah satu gangguan yang terjadi yang dirasakan oleh Pak Prabowo yang sudah tadi dijelaskan oleh Bung Said Didu, lambatnya proses pembersihan ini terhadap upaya konsolidasi yang sering Pak Prabowo mengatakan untuk menghilangkan kebocoran, kan istilah beliau itu. Dan yang kedua adalah menjadikan sebuah pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Kenapa lambat? Kenapa? Kenapa lambat? Kan penjelasan Pak Said Didu tadi saya kira udah cukup panjang lebar kan. Hati otak Rambo, hati Rinto. Bukan, penjelasan Pak Said Didu itu nggak mungkin terjadi proses penutupan, penambalan kebocoran itu kalau sapunya sendiri nggak bersih. Oke. Kan itu penjelasannya tuh. Nah, hal lainnya adalah ya kekuasaan kan begini-gini juga gitu. Jadi pada tingkat tertentu Pak Jokowi juga mungkin nggak perlu merasa terlalu kecewa karena jangankan Pak Prabowo yang pindah gitu, relawan-relawan dia juga sekarang kan banyak yang ganti nama. Dulu namanya Jokowi Mania, sekarang Prabowo Mania kan. Terus apalagi tuh? Anda tadi dulu ada apa namanya Bung Andi? Dulu kan Jokowi Mania. Jokowi Mania. Sekarang ini kita ini sudah berubah. Berubah menjadi kita ini Prabowo Gibran. Iya, Rumah Juang, Prabowo Gibran itu ada juga kan Jokowi Mania, Prabowo Mania dulu. Itu kan sudah kecil. Oke, jadi yang saya mau katakan juga, yang saya mau katakan itu kekuasaan itu ya begitu gitu. Ya kan? Seperti bunglon. Bukan seperti bunglon. Ya di mana kekuasaan itu ada. Karena Pak Jokowi katanya udah nggak punya kekuasaan, orang pindah ke Pak Prabowo. Aku bisa nambahin Jokowi Mania pindah menjadi Prabowo Mania. Saya nggak tahu tadi Projo pindah jadi apa, nggak tahu juga. Bara JP. Kalau saya baca lagi, tadi kita nggak usah bicara masalah ada relawan Projo, Bung Roy ya. Jawa Tengah berubah lagi tuh jadi apa ke 08 gitu. Jadi di politik ini udah kita lihat nggak ada orang benar-benar setia kok. Kesetiaannya itu pada apa? Pada kekuasaan itu. Begitu kekuasaannya pindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, yang lainnya juga berubah. Mungkin saya jelaskan ya, kalau dibilang nggak ada yang setia, relawan Prabowo setia, Pak. Ini lawan Prabowo. Saya relawan Prabowo sejati. Iya. Ya kita tidak pernah ganti nama. Iya. Maaf, itu ya dalam arti kata begini. Dan saya nggak, yang saya katakan itu dulu ada namanya. Anda pernah ikut membela Pak Jokowi? Nggak pernah. Ya makanya kan saya mau mengatakan dulu ada namanya Jokowi Mania. Oke. Begitu Pak Jokowi sudah nggak berkuasa, yang berkuasa Prabowo pindah menjadi Prabowo Mania. Saya nambah sedikit. Aku jelaskan yang ini. Jadi gini. Ya nanti dijelaskan. Bung Roy, aku jelaskan. Ya nanti dijelaskan. Karena ini udah masuk ke nanti dari. Ya, mungkin begini ya. Poinnya Bung adalah begitulah kekuasaan itu. Nah, dan bukan hanya Pak Prabowo, relawan-relawannya juga mengganti namanya, itu maksud saya gitu. Betul, jadi kalau Pak Prabowo kemudian sekarang meminggirkan menteri-menteri yang pernah bekerjasama dengan Pak Jokowi nggak usah tergagap-gagap sebab relawannya juga ganti nama kok. Gitu. Nah gini aja, aku bisa jelaskan nggak tadi, ya kan? Tadi Bung Roy kan, Bung Roy sudah menyatakan mengenai, ya sebelum saya nggak masuk ke relawan itu, mengenai dejokowisasi itu ya. Ini kan Bung Roy kan melihatnya hanya dari pintu depan. Apa Bung Roy tahu di pintu belakangnya seperti apa? Ya kan? Semua mengeneralisir semua itu adalah dejokowisasi. Ya. Kalau kita lihat, padahal enggak. Ini adalah haknya prerogatif presiden. Berdasarkan apa? Berdasarkan KPI-nya juga kok. KPI-nya seperti apa yang dilaksanakan? Coba kita lihat. Kenapa terjadinya ya yang namanya reshuffle itu setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran. Itu entry point-nya di situ. Berdasarkan KPI-nya dia juga lihat.
Ya, apa yang dilakukan oleh menteri. Jadi ini merit system berdasarkan prestasi. Ya, berdasarkan Nggak ada prestasi juga. Jokowisasi, Nggak, dejokowisasi. Kalau kita bicara dejokowisasi, ada demegawatisasi, kan tidak disebutkan. Berarti kan Contohnya siapa? Bung Tunggu Andi- dulu, contohnya siapa ya? Budi Gunawan. Ya. Kenapa? Pak Berarti- Budi Gunawan diganti Menko Polkam. Ada entry point-nya. Entry point-nya apa? Pada saat demonstrasi. Oke. Tapi kan Berarti Bung Pak Andi Budi mau Gunawan nggak punya mengatakan KTA, nggak punya KTA PDIP. Tidak bicara kita secara itunya sudah ya, tahu lah. oke. Secara Berarti Bung goibnya Andi aja mau udah tahu. Bung Andi mau Kan begitu. mengatakan menteri-menteri yang pernah bekerja sama dengan Pak Jokowi sekarang kerjasama dengan Pak Prabowo Ya, wajar. adalah orang-orang yang dianggap nggak capable sehingga diganti oleh Pak Prabowo. Bagaimana kalau nggak bisa capable? Kalau tidak ada entry point-nya berdasarkan KPI, kan begitu ya. Dan Pak Prabowo sendiri ketika dia mengangkat ya Dengan teman-temannya peristiwa beliau tanggal yang 25, ketika dia itu 27, menjadi menteri 28 sampai ya, tanggal dia sudah paham 31 untuk September itu, ya kan? itu memberi titik balik kepada Pak Prabowo. Ternyata orang yang dulu kerjasama sama Pak Jokowi yang sekarang dibawa oleh Pak Prabowo nggak cukup mampu dengan ritme kerja Pak Prabowo, dan oleh karena itu diganti. Ya, kalau itu dasar haknya. pemikirannya, mungkin benar Itu apa haknya yang disebut presiden, tadi Bung oleh Roy. Bung Said Didu. Yang jelas begini, Pasca Oktober akan Presiden terjadi mantan reshuffle presiden ke-7 berikutnya, Jokowi karena tidak dianggap nggak bisa mendaftarkan seirama dengan ya kinerja Pak orang-orangnya Prabowo. untuk diangkat Kira-kira jadi menteri pembantu presiden. Itu haknya presiden langsung. Karena kenapa? Pak Prabowo mengangkat menteri-menteri mantan Nggak, saya dari paling malas Pak berdiskusi Jokowi. kalau bicara soal Karena presiden ya, gitu loh. Ya, nah, itu- kenyataan itu loh, teori, kenyataan. itu teori. Kan Itu dia bicara kita nggak diskusikan. in front of-nya aja, background Paling bicara malas enggak. kalau kita berbicara Oke, soal disuarakan Kalau karena itu bikin kita berat, mesti apalagi lihat kalau kita juga. tidak Biar fair untuk cerna itu. dengan cermat. Jangan lupa cangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali sesaat lagi.